Welcome back to my channel, Nadil Flakes. Sudah seminggu Debbie nganggur di rumah. Setelah keluar dari pekerjaan lamanya karena kantor tempat ia bekerja tutup. Deb, kita harus berangkat sekarang. Ada misi rahasia. Lu kenapa sih? Drama banget. Misi apaan? Kita ke peternakan ayam. Sekarang ambil stok telur langsung dari sumbernya. Nih, gua udah janjian sama om gua. Dia punya kandang ayam. Kita bakal dapat harga modal. Kapan lagi kan? Hayo, cepetanlah. Gue pikir misi rahasia apaan? Ternyata peternakan ayam. Jangan remehin ayam. Telur-telur ini bakal jadi masterpiece kita di bisnis telur. Lu harus tahu kalau ayam-ayam ini sumber inspirasi hidup kita. Ya udah, tapi jangan suruh gue megang ayam. Gue takut banget sama ayam. Debbie dan Fafa berangkat menuju peternakan. Tak lama akhirnya mereka sampai di depan sebuah peternakan ayam yang cukup luas, berada di pinggiran kota. Gua punya ide bisnis. Telur. Telur? Lu pikir kita mau buka warung burjo? Bukan sembarang telur. Ini telur hias, Deb. Telur rebus yang dicat lucu-lucu. Bisa jadi hadiah, hampers, souvenir, bahkan buat terapi stres. Di luar negeri laku. Di sini, tinggal nunggu kita viralin. Kita nganggur beneran ya? Sampai ngelirik telur. Lu jangan remehin telur. Lu pikir anak-anak zaman sekarang nggak bakal beli, bikin lucu, foto, upload TikTok, kasih quotes telur aja bisa dihias? Masa hidup lu nggak? Pasti meledak. Gua nggak bisa gambar. Lu bisa promosi. Gua yang gambar kayak gini. Kita duet maut. Jadi gua marketing, lu seniman telur, gitu. Betul. Nama brandnya Teluru. Catchy banget kan? Ada unsur telur, ada unsur cewek-cewek. Pasti gemes. Ya udahlah, gua ikut. Daripada gua rebahan terus, mending jualan telur absurd. Itu dia, partner gua. Nanti kita coba batch pertama. Kita kasih tema. Mood telur hari ini. Ada telur bahagia, telur bete, telur capek, telur quarter life crisis. Lu beneran punya bakat jadi orang gila. Dan lu sekarang jadi rekan gila gua. Selamat datang di dunia wirausaha, Deb. Pagi itu, udara masih sejuk dan suasana kota cukup tenang. Debbie dan Fafa duduk berdampingan di taman kota. Dengan wajah serius dan penuh harap. Hari ini, mereka datang dengan niat baik. Meminta izin dan restu dari Ibu dan Pak Arman untuk memulai bisnis barunya. Deb, lu yakin nih kita ngomong sekarang? Yakinlah. Sebelum gua keburu ciut nyali, gas lah. Yuk. Bu, Pak, kita mau ngomong sesuatu. Wah, serius amat? Kenapa, Deb? Aku sama Fafa ada rencana mau mulai usaha kecil-kecilan. Kami minta restunya ya. Semoga laku dagangannya. Usaha? Wah, bagus dong. Emangnya kalian mau usaha apa? Kita mau jualan telur hias. Pak, Bu, namanya telur. Telur ayam yang kita hias lucu-lucu. Ada tema galau, mantan, sampai edisi lucu-lucu buat anak-anak dan remaja. Nah, di setiap telurnya itu ada quotes-nya juga. Misalnya, telur aja dipecahin, apalagi hatiku, gitu. Kreatif sih. Tapi kalian mau jual di mana? Kita udah rencana buka stand kecil di pinggir jalan kompleks sebelah. Ramai orang jogging. Ada minimarket juga. Strategis banget lokasinya, Pak. Pinggir jalan? Kalian yakin aman? Kalau digusur, Satpol PP gimana? Kami siap, Bu. Punya plan B juga. Kalau digusur, pindah ke taman kota. Kalau digusur lagi, jualan online. Semoga laku ya jualannya. Semangat kalian.
patut diacungi jempol. Semoga dagangan kalian viral dan banyak yang beli. Pagi menjelang siang, stand mungil berwarna pastel dengan spanduk bertuliskan telur uwu. Lucu dimakan, manis dipajang, sudah berdiri manis di depan pusat perbelanjaan. Debbie sibuk menyusun telur-telur yang dihias dengan cat warna-warni, pita dan stiker gemas. Fafa menyalakan kipas angin kecil bertenaga baterai sambil membetulkan topi bucket Nia yang kelewat trendy untuk ukuran pedagang telur. Lihat, Deb, kita resmi jadi pengusaha telur. Siapa sangka ya? Yang penting halal dan estetik, asal jangan pecah di jalan. Ini lucu banget. Ini bisa dimakan beneran. Bisa dong, telur asli, cuma dihias saja. Mau yang versi kado atau yang edisi couple? Kami juga bisa custom nama loh, cocok buat hampers atau kejutan ulang tahun. Ini yang kemarin viral ya? Telur uwu beneran nyata. Yoi, mau selfie sama telurnya juga boleh, asal beli ya, mumpung lagi ada diskon. Ya udah, kalau begitu saya beli semuanya saja. Tak butuh waktu lama, keranjang telur ludes. Beberapa ABG mampir karena penasaran dari TikTok Fafa yang semalam sempat live soft launching. Bener kan, Deb? Kata gue juga, apa? Dagangan kita pasti viral. Pasti banyak yang beli. Iya, kita mendadak jadi juragan telur nih. Besok kita harus jual lebih banyak lagi. Senja baru saja turun. Debbie dan Fafa pulang dengan langkah ringan, membawa keranjang kosong dan hati penuh semangat. Kalian pulang juga akhirnya. Gimana jualannya hari ini, Deb? Laku, Bu. Ludes. Baru 4 jam udah habis semuanya. Serius, Bu. Gak nyangka banget. Orang-orang antusias. Banyak yang tanya juga bisa PO atau enggak. Sekarang malah viral di TikTok. Wah, beneran? Viral? Jadi banyak yang pesen gitu? Iya, Bu. Sampai HP aku penuh notif. Ada yang mau pesen buat ulang tahun, ada yang buat hampers, bahkan ada yang pengen telur bertema anime. Masya Allah, telurnya jadi selebgram duluan dari kamu, Deb. Nggak nyangka dari hobi iseng bisa jadi beginian. Ibu bangga, bukan cuma karena kamu jualan, tapi karena kamu usaha dan nggak malu mulai dari bawah. Malam itu, rumah kecil mereka penuh semangat baru. Telur uwu bukan cuma jadi sumber penghasilan, tapi jadi lambang awal baru bagi Debbie dan Fafa. Pagi itu, Debbie sedang bermain dengan adik bayinya. Ketika Ibu dan Pak Arman datang menghampiri dengan wajah antusias mendekat. Ibu dan Pak Arman muncul di ambang pintu. Senyum mereka lebar. Tatapan penuh semangat. Wajah mereka menyiratkan kabar gembira sebuah ajakan, liburan dadakan yang belum sempat terucap, namun sudah memancarkan antusiasme sejak pandangan pertama. Hari itu, tanpa disangka, akan menjadi awal dari perjalanan singkat yang berbeda dari rutinitas biasa. Deb, siap-siap ya. Liburan dadakan sekarang juga. Hah, liburan? Kemana sih, Pak? Kita camping ke desa tempat Bapak dan Ibu dulu sering main waktu kecil. Udah lama pengen ke sana lagi. Bapakmu baru dapat info tempatnya udah dibuka buat umum. Ya ampun, ini bayi belum mandi, aku juga belum sarapan. Udah disuruh camping. Sesampainya di lokasi perkemahan, udara desa segar, angin semilir, suara burung saling sahutan, dan deretan bukit hijau bikin semua yang stres langsung mencair. Wah, ini liburan paling mendadak, tapi paling adem sih. Nggak nyangka view-nya sebagus ini. Kayaknya kita harus sering-sering ke sini. Ya, kalau weekend sih oke, Pak. Maksud Bapak bukan cuma weekend. Bapak pengen kita pindah ke sini. Hah, Iya, Nak. Bapak kamu pengen tinggal di sini aja. Udara bersih, lingkungan sehat buat adik kamu. Dan kita semua bisa hidup lebih tenang. ini liburan apa test drive hidup baru sih? Tadi katanya cuma camping. Hidup itu kadang butuh keputusan spontan, Deb. Kayak liburan ini. Lagi pula, di desa ini ada lahan kosong dari temen. Kita bisa bikin peternakan ayam sendiri. Kita produksi telur langsung dari sini. Kamu cukup bolak-balik kota
buat jualannya aja. Nggak perlu ribet ngurus dari hulu ke hilir. Pak, Bu, tempat ini memang indah, damai, dan aku ngerti kenapa kalian kepikiran buat tinggal di sini. Tapi, jujur aja, aku belum bisa untuk tinggal di sini. Belum bisa kenapa, nak? Aku masih pengen bangun karier aku. Aku dan Fafa lagi coba usaha. Rasanya, tinggal di kota itu masih penting buat aku sekarang. Banyak peluang yang belum selesai. Aku nggak siap meninggalkan semuanya begitu aja. Kami ngerti. Kamu punya rencana sendiri, tapi kamu yakin di kota kamu bahagia kan? Aku nggak bilang kota bikin bahagia, Bu. Tapi, untuk sekarang, di sanalah tempatku berproses. Thanks for watching. Subscribe sekarang.